Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara operasional dari aplikasi Pisa ya. Sudah kita masing-masing ya. Nah, jadi di situ kemarin sudah dibagikan beberapa file di antara adalah program itu motif Pisa dalam bentuk zip. Terus kemudian ada file-file petunjuk segala macam. Sekarang kita di tutorial ini akan menggunakan aplikasi motivasi visanya. Pertama, Anda harus mengekstraknya dulu ya. File zip ini harus diekstrak dulu, bisa menggunakan Windows Explorer, klik ini, atau pakai 7-zip ya. Kalau ada program 7-zip di laptop Bapak Ibu, atau pakai WinRAR. Klik kanan, terus ekstrak. Terus nanti hasil ekstrakannya seperti ini ya. Jadi ada 3 file, ada 3 program utama di sini, ada yang 10, masih Win 7. Nah, ini cuma dibuka salah satu ya Bapak Ibu. Nah, tergantung dengan sistem program yang kita miliki. Di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Windows 10. Bagaimana saya tahu ini saya menggunakan Windows 10 ya, karena saya menginstalnya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tahu Windows apa yang sedang digunakan, nah tinggal klik kanan di sini, di PC ini, diklik kanan, terus kemudian properties. Dari situ kita bisa lihat ini Windows edisinya Windows berapa. Windows 10 Pro. Terus kemudian kalau Bapak Ibu di situ mungkin ada tulisannya Windows 8 atau Windows 7. Tapi kalau Windows 10 sama seperti saya, maka yang dibuka adalah file ini. Tapi kalau Windows 7, maka yang dibuka adalah file ini. Cara membukanya tinggal di double klik ya. Yang Windows 10. Saya menggunakan Windows 10 ya. Dulu, terus kemudian di sini akan ada 3 centang. Dan diperlukan 3 hal ini tercentang agar programnya berjalan lancar. Nah, kalau di antara 2 yang di bawah ini ada salah satu yang tidak centang, maka tidak bisa dijalankan programnya. Ini bagian terpenting dari program. Terus kemudian kalau yang di atas, yang pertama tidak centang atau silang, masih bisa dilanjutkan, tapi agak lebih ya, agak lelet lah gitu, seperti itu. Kemudian kalau kenapa ini hilang misalnya, ini berarti laptop Bapak Ibu itu RAM-nya di bawah 4 GB. Saran saya program ini dia berjalan di RAM yang di atas 4 GB. 4 GB ke atas lah. Kalau RAM 4 GB mungkin sudah centang ya. Ini karena saya menggunakan RAM 8 GB dia centang. Oke, kalau sudah kita klik selanjutnya. Ini ada mode jaringan. Ini tidak perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu programnya ini dijalankan bukan di server. Kalau dijalankan di server maka ini perlu dicentang. Bisa diakses dari client server ya. Terus kemudian ketika mode simulasi nanti sudah berjalan, kita perlu mengklik kunci browser ini. Tapi kalau misalnya kita masih uji coba seperti ini tidak perlu dicentang. Dan saya tidak mencentang mode jaringan karena saya jalankannya pribadi, tidak jalankan di komputer server. Oke, sekarang kita langsung klik aplikasi. Sini prosesnya agak lama, sekitar 1 menit dari kecepatan. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah ada tulisan hentikan aplikasi, berarti aplikasinya sudah berjalan. Nah, Pak Ibu bisa masuk sebagai peserta, bisa masuk sebagai petugas. Kalau sebagai siswa, nanti klik masuk sebagai peserta. Terus kemudian kalau sebagai petugas, klik masuk petugas. Tapi yang pertama kita akan masuk sebagai petugas terlebih dahulu ya. Kita mau siswa, masuk sebagai. Oke, nanti akan muncul browser ya. Terbuka browser kita. Program browser kita akan bukanya dengan ini, si loading ya.
Oke. Nah, nanti kita perlu memasukkan user dan password. Username-nya, passwordnya ini bisa dilihat di file user manual yang ada di, sudah dibagikan nih user manual. Tinggal dibuka filenya di halaman 26 ya, 23 sorry. Nah, situ ada username dan password. Nah, inilah yang kita copy. Tapi nggak bisa copy ya di sini. Spendik ya, Spendik at 2000. Terus kemudian kita klik login. Di sini ada daftar siswa, daftar kegiatan, aset jawaban, dan jadi di sini kita bisa melihat daftar siswa. Daftar siswa yang sudah dibikinkan oleh Spendik ini namanya seperti ini ya. Terus peserta 9 gitu. Seperti itu. Nah, dan passwordnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa mengubah masing-masing ya. Misalnya diubah ya, tapi bisa juga menambah siswa. Jadi kan ada siswa-siswa ibu dari sekolah masing-masing yang mau daftar ya. Kita tinggal klik tambah siswa terus dan ini ya, siapa gitu. Itu atau kita bisa juga mengubah dari sudah ada. Misalnya nama peserta yang 100 ini Ahmad. Ya, ya. Username ini, passwordnya saya buat yang segampang mungkin ya. Username-nya 10 10 20 20 100 sim. Minimal 9 angka. Oke, nanti 89 ya. Terus kemudian yang lain juga begitu ya. Jadi setelah di seperti ini kita bisa login menggunakan sudah kita bikin tadi. Bagi tugas tinggal keluar ya. Klik ya. Sudah bisa. Terus kemudian nanti kita kembali ke aplikasi ini. Terus kemudian kita masuk sebagai di sini kita masuk sebagai ID yang sudah ya. Tadi saya ubah. Tapi nanti untuk siswa Bapak juga seperti itu ya, diubah ini SN-nya biar datanya lebih real gitu. Kemudian saya masukkan nih username tadi adalah 10 10 20 20 100 ya. Terus passwordnya itu 1 sampai 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita pilih mata pelajaran misalnya. Nah, di sini akan ada kolom pengantar ya. Di sini dia akan menjelaskan tombol-tombol yang akan ada di program ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Terus ada jamnya juga berapa sisa seperti itu. Terus kemudian ada tanda ini kotak yang hijau artinya sudah diisi, merah itu artinya tidak diisi, belum ada jawaban, dan centang ragu-ragu. Sedangkan 3 itu berarti ada yang dicentang ragu, terus kemudian yang 4 itu yang sedang dibuka. Jadi itu artinya belum ada dibuka sama sekali. Jadi kemudian ada pilihan, jenis-jenis pilihan jawaban di situ. Terus ada yang dicentang semua. Kemudian ada bentuk isian atau jawaban yang, kemudian ada pilihan seperti ini, juga ada yang bisa ditarik. Kemudian berikutnya kita bisa mengetik jawaban dalam bentuk pecahan, misalnya di situ dalam bentuk itu ya. Terus kemudian nanti kita bisa mewarnai tulisan caranya. Terus kemudian menggunakan slider, tapi di browser saya tidak terlihat ya slidernya. Terus kemudian base data kita bisa memilih, kita bisa klik